tapi saya menikmatinya. Jadi kalau saya share di trader maupun investment, dua-duanya sama-sama baik. Tapi yang saya cantumkan kalau menjadi seorang trader itu harus benar-benar disiplin. Jadi kalau seorang trader, dia waktu membeli saham, itu dia sudah harus menentukan take profitnya berapa, cut loss-nya berapa. Nah, itu dia harus disiplin. Maksudnya kalau memang akhirnya sahamnya itu naik, terus dia menaikkan take profit sama cut loss-nya, aman, nggak ada masalah. Kan itu bisa diangkat terus kan. Tapi tetap begitu dia turun menyentuh cut loss, dia harus selesai. Itu harus cut loss. Nah, kalau yang 3 benar, 3 salah, karena yang take profit 2 kalinya cut loss, berarti masih profit. Betul ya? Tapi menjadi seorang trader ini tidak gampang. Karena manusia ini greedy, manusia ini tamak. Jadi kalau sudah cut loss, terus habis itu dia kembali naik, dia ngomong, aduh, sudah ini kalau tadi nggak cut loss, saya nggak rugi nih. Berarti lain kali kita lihat lagi nih cut loss-nya ini. Jangan-jangan salah ini cut loss-nya ini. Nah, akhirnya dia nggak pernah cut loss. Nah, itu akhirnya yang saham yang menguntungkan dia sudah ambil untung, yang rugi dia tahan. Dia average, dia tahan, diberani. Akhirnya rugi. Jadi banyak sekali orang kalau saya tanya, yuk nggak invest saham. Oh, main saham? Oh, bukan main. Jangan ngomong main. Kalau main saham itu kamu judi kamu. Bukan. Tapi tetap, you mau investasi saham itu ada 2 tipikal. Mau trader atau investment. Nah, minusnya yang trader, selain dia nggak bisa menjaga konsistensi atau kedisiplinan tadi, yang kedua, kalau dia punya bisnis. Kalau dia kerja, misalnya dia menjadi karyawan atau dia menjadi bisnismen karena dia trading saham, itu fokusnya itu tidak di kerjaan. Fokusnya itu ingin lihat terus sahamnya itu. Ingin dilihat terus. Sehingga akhirnya dia punya kerjaan ini mau sukses itu susah. Karena dia mikir di trading. Ya, ini kejelekannya yang lain. Nah, kalau nanti sudah tradingnya untung, wah bisnisnya tambah gak dirumat ini. Tambah gak diurus. Sehingga kalau nanti tradingnya dia mengalami kerugian, bisnisnya nggak ada ini. Habis, dua-duanya habis. Nah, ini yang jangan terjadi. Jadi, ingat kalau pesan saya, kalau mau trading, harus disiplin. Betul. Mau take profit, mau cut loss, harus disiplin. Jadi, kalau take profit, mau dinaikin lagi, cut loss-nya dinaikin lagi, itu okay. Itu strategi, nggak apa-apa. Tapi kan aman. Keamanan tetap penting. Nah, yang kedua ini bagi saya yang menarik. Kalau yang kedua ini kan investasi. Berarti kalau kita bekerja, kita mendapat gaji, kita mendapat keuntungan perusahaan, sisihkan. Kita bisa invest di properti, kita bisa invest di saham. Kalau memang saham dan properti kita lihat belum begitu bagus, kita bisa investasinya di deposito yang bisa sewaktu-waktu dicairkan, tapi standby. Nah, ini menurut saya kiat yang saya pakai sekarang. Jadi kalau saham itu perusahaannya bagus, keren, saya suka, saya invest terus. Kalau harga sahamnya turun, wow, dapat diskon nih, saya beli lagi. Kalau sahamnya naik, loh ya enggak apa-apa, memang perusahaan bagus ya memang naik. Saya naik, saya beli, naik, saya beli, nanti saya akumulasi, akhirnya average saya akan bagus. Nah, ini bedanya. Kalau yang investasi, kita bisa fokus di kita punya pekerjaan. Nah, tapi kiat untuk berinvestasi saham, kalau kurang lebih sekarang ada 700 emiten, menurut saya yang 500 dibuang aja, sisain 200. Nah, kalau sudah disisain 200, yuk pilah-pilah lagi. Yang benar-benar mengerti tentang bisnis dari usaha jenis apa yang you mengerti, nah itu you kumpulin lagi. Mungkin terkumpul 50 misalnya. Misalnya you suka FMCG, atau you suka tambang, atau you suka properti, atau suka bank, suka apa. Kumpulin yang suka-suka itu. Kan kurang lebih mungkin sisa yang terbaik tadi 50 kan. Jadi yang nggak ngerti tambang ya jangan invest tambang lah. Kalau nggak ngerti soal FMCG ya jangan investasi FMCG lah. Jadi you benar-benar paham tentang saham yang you investasikan. Nah, kalau memang you sudah bisa mengenal manajemennya atau mengenal bahkan ownernya, wah itu lebih hebat lagi. Berarti you kan tahu nih, wah kalau ownernya sampai kesleo, sampai jatuh, sampai you kedengaran nggak bagus,
ya udah yuk lepas aja sahamnya kalau memang itu bisa membuat harga perusahaan sahamnya itu tadi bisa turun. Tapi kalau rumor-rumor yang dibuat oleh media-media yang belum tentu benar ya jangan dilihat lah. Kalau saya nggak pernah lihat karena kadang-kadang itu kan short term semua bukan long term. Yang kita harus lihat kalau investasi itu long term. Jadi kalau bahayanya itu secara long term itu bahaya baru segera aja dilepas. Jadi kalau mengerti saham tadi yang you sudah mengerti benar jenis usahanya terkumpul mungkin sisa 10 lah. Nah, sisa 10 you tinggal pilih-pilih lagi. Wah, ini banknya ini ada 4 bank. Sudah saya pilih 1 aja atau pilih 2 aja. Jangan semuanya bank kan. Kalau semua resiko kan nanti you juga kena. Terus ada yang tadi bisnis you mengerti. Terus ada kalau properti, wah saya nggak ngerti properti, nggak usah. Kalau nggak ngerti nggak usah. Sehingga akhirnya you investasinya itu untuk jangka panjang itu you benar-benar cinta sama perusahaannya dan you tidak akan menjual. Jadi saya ini sudah investasi saham-saham yang tertutup ini 40-an tahun, itu naiknya selama 40 tahun itu bukan cuma naik ratusan ribuan kali, tapi puluhan ribu kali. Puluhan ribu kali. Jadi kalau you lihat Warren Buffett, ya, kalau Warren Buffett itu kan juga seorang investor, investment. Ini tipikal yang kedua. Jadi dia bukan trader, ya. Dan Warren Buffett itu kalau dilihat di internet juga banyak kan, dia di usia 36 tahun kekayaannya 8 juta US dollar. Benar ya? Ya. Waktu dia usia 56 tahun, itu berarti 20 tahun kemudian kekayaan dia 1,4 billion US dollar. Itu 1.400 kali. Betul ya? Ya, kurang lebih kayaknya, Pak. Kalau itu dibagi dengan 8, itu 175 kali lipat kenaikannya dalam waktu 20 tahun. Nah, itu hebatnya dengan growth yang konsisten. Padahal Warren Buffett itu invest perusahaan itu bukan growth-nya yang 30-40%. Itu masih puluhan persen. Bisa naiknya sedemikian tinggi. Dan itu waktu dia usia 88 tahun, dia punya kekayaan jadi 84 billion US dollar. Naik 60 kali lipat lagi. Jadi kalau 84 billion itu kan sama dengan 84.000 juta US dollar. Kalau you bagi dengan 8, itu 10.500 kali selama 52 tahun. Keren. Saya hitung itu. Rumusnya, kenaikannya itu cuma 14% setiap tahun. Kalau 14%, itu saya punya rumus kan 72 ya. Jadi kalau 72 dibagi dengan 14, itu kurang lebih kan 5 tahun ya. Berarti setiap 5 tahun, kekayaan dia itu double. Jadi misalkan waktu 56 kekayaannya 1,4. Waktu dia usia 60, saya bulatkan aja jadi 3 juta misalnya. 3 billion. Dari usia 65 berarti 6 billion. Dari usia 70 berarti 12 billion. 75 berarti 24 billion. 80 berarti 48 billion. 85 berarti kurang lebih ya 90-100 billion. Kurang lebih kan. Jadi sesungguhnya bukan pertumbuhan setiap tahun harus untung berkali-kali lipat juga tidak. Tapi konsisten. Investasi yang konsisten ini tidak semua orang mau. Kenapa? Karena orang yang invest ini instan. Pak, kalau bisa saham mana yang bisa naik 2 kali lipat, 3 kali lipat dalam 1 tahun? Terus habis itu dijual sama dia kalau naik, terus dia dapat uang, dia beli lagi. Nah, itu akhirnya dia menjadi trader yang tidak sehat, kalau menurut saya. Ini yang harus dirubah. Jadi investasi itu jangkanya panjang. Banyak sekali kan pertanyaan-pertanyaan, Pak, kenapa Cleo tidak bagi dividen? Pak, kenapa Cleo tidak bagi dividen? Loh, sekarang you lihat, kalau you, seperti Cleo lah, sejarah ya misalnya, pada tahun 2019, kenaikan dari laba itu 2 kali lipat, dari 65M menjadi 130M. Dengan kenaikan laba segitu, kita butuh dana untuk investasi itu jauh lebih besar lagi. Dan sesungguhnya harga saham Cleo waktu tahun lalu dengan tahun 2019 kan juga ada kenaikan hampir juga 2 kali lipat. Ngapain? Cuma nunggu dividen yang dapatnya cuma 2%, 3%, 4%, yang kecil sekali, kan lebih baik capital gain dong, betul nggak? Betul.
Jadi masih banyak mindset-mindset itu yang investor di Indonesia ini maunya instan, maunya cepat, maunya yang gampang naik, sudah dijual, terus dia beli yang lain lagi, dia beli lain lagi. Sesungguhnya dia analisa lah, perusahaan mana yang benar-benar hebat, perusahaan yang bagus, dijalankan dengan bagus, perusahaannya tidak disubsidi, growth-nya tinggi, menuju bisa menjadi perusahaan yang nomor 1 di Indonesia. Sekarang growth-nya sudah luar biasa dari perusahaan home industry. Oh, itu kan keren kalau you invest terus kan. Betul nggak? Betul, Jadi betul, Pak. setelah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, wow, you akan lihat, wih gila ini efeknya ini, segini besar ini nilainya ini. Nah, itu yang menurut saya investasi yang smart, yang jangka panjang, tapi tidak semua orang mau ikut. Jadi seperti Warren Buffett, loh, you ilmunya apa? Kok cuma beli disimpan? Apa? Seperti Amazon kan dia, Jeff Bezos kan ngomong tuh, Warren Buffett, you nggak ada apa-apa, you nggak ada keahlian apa-apa. Loh, nggak perlu ahli, kita cuma tahu perusahaan bagus dibeli, disimpan, nilainya naik sendiri. Jadi orang lain yang bekerja untuk kita. Benar-benar. Eng Hong, Surono Subekti, itu Warren Buffett Indonesia juga sama. Mereka semua itu juga beli saham yang bagus, perusahaan bagus, disimpan. Nyimpannya puluhan tahun. Yang disimpan cuma hari-hari atau cuma 1 bulan, 2 bulan. Terus kalau sahamnya turun, sudah pusing. Aduh, sahamnya kok turun. Loh, kalau turun bahagialah. Wow, saya dapat kesempatan nih. Bisa beli dengan harga diskon nih, perusahaan bagus. Kan begitu. Jadi selalu happy. Selalu happy. Jangan yang mikirin yang rugi-rugi terus. Selalu mikir cuan, mikir untung. Benar-benar Pak, saya juga setuju kan seperti halnya Warren Buffett, Berkshire Hathaway, mereka juga nggak bagi-bagi dividen juga ya Pak ya. Maksudnya mereka fokus ke bisnis juga sebenarnya. Dividen memang penting. Tapi kalau perusahaan growth-nya masih demikian tinggi, loh kalau dia bagi dividen berarti dia harus utang dong. Kalau dia utang bank, dia kena beban biaya hutang dong. Kena biaya hutang, akhirnya profitnya juga menurun kan. Kalau profit menurun, loh buat apa itu uang yuk dibagi tadi itu gitu kan. Jadi ya saya sendiri tidak menutup kemungkinan Cleo dalam 1-2 tahun akan ada bagi dividen. Tidak apa-apa, kita sebagian kita bagi juga. Jadi kalau orang yang investasi jangka panjang, dia juga ingin mendapatkan pembagian keuntungan, ya silakan. Tapi itu bukan harapan utama untuk orang berinvestasi saham. Yang paling penting itu nilai saham, revenue perusahaan itu naik terus. Kalau nilai perusahaannya asalnya omset 1T, 3 tahun jadi 2T, terus 6 tahun jadi 4T, terus 9 tahun jadi 10T. Lo kan keren dong. Ya. Dalam 10 tahun naiknya puluhan kali lipat kan. Siapa? Keren-keren ini. Orang juga kadang lihat pernya Cleo tinggi sekali. Nah, sekarang gini, per juga memang satu patokan untuk orang berinvestasi, tapi itu juga bukan satu-satunya. Sekarang kalau itu satu-satunya, you cari aja di emiten saham yang pernya cuma 1, per 2, per cuma 0, berapa. Banyak. Perusahaan nggak naik-naik, nggak susah. Betul. Pernya tinggi karena itu memang banyak sekali investor yang berminat beli. Kalau investor banyak beli, terus dia agak murah, ya dibeli banyak, ya pernya naik lagi kan. Harganya naik, otomatis pernya naik. Tapi kalau harganya itu ngomong aja, selama 3 tahun harganya nggak naik. Tapi kalau memang perusahaan konsisten, growth-nya bagus, naik profit-nya bagus, kan berarti pernya turun dong. Ya. Nggak, harga sahamnya tetap, tapi growth-nya masih bagus, ya otomatis pernya kan tambah lama akan tambah turun. Seperti Cleo dulu di awal-awal begitu naiknya kenceng itu pernya malah 60 kali itu. Kalau Mbak Friska lihat perusahaan-perusahaan di India itu perusahaan-perusahaan bagus, itu semua pernya itu 50-60. Nah sekarang kalau perusahaan bagus di Amerika seperti Amazon, itu pernya 100 itu pernya itu. Nah kalau pernya 100, terus you ngomong, waduh per 100 mahal, ini perusahaan mahal. Kalau dari sisi company growth-nya luar biasa, terus nilainya naik terus, you kalau lihat per kan you nggak mungkin beli saham-saham perusahaan bagus kan? Iya, betul Pak.
Jadi itu paradigma yang mungkin harus diluruskan gitu ya. Wah, keren-keren nih. Di awal langsung kita dapat pencerahan nih. Saya setuju lah dengan Pak Hermanto Tanoko yang tadi udah disebutkan. Cleo-nya jangan lupa, Cleo-nya. Saya bolehlah ke Surabaya kapan-kapan nginep di Fasa ya, Pak. Wah, mantap, mantap. Wah, ada yang nanya nih Pak, udah 40 tahun berkecimpung ini, tapi ada yang penasaran sebenarnya Pak Hermanto Tanoko dari usia berapa sih Pak mulai kenal dengan yang namanya dagang atau bisnis bahkan investasi? Apakah kayak Warren Buffett kan 11 tahun? Jangan-jangan Pak Hermanto Tanoko dari umur sebelum Warren Buffett juga nih, di bawah 11 tahun nih. Iya, jadi waktu saya berusia 5 tahun, kalau Chinese itu kan Pak. selalu... Hah? 5 tahun udah ini Pak, udah kepikiran. Enggak, waktu 5 tahun itu kan kalau di tradisi Chinese itu kan ada Imlek. Nah, di Imlek itu dapat angpau. Kalau usia 5 tahun pegang uang kan mama papa kan takut. Jadi mama papa yang berinisiatif nawarin, wah ini you mau nggak invest terigu? Harga terigu ini bisa naik. Kalau you investasi bisa untung nih. Wah, menarik, boleh lah. Langsung bawa catatan, bawa buku, ditulis. Terus besok sudah ditanya, sudah naik nggak? Sudah naik nggak? Terus ditanya. Jadi lama-lama kalau sudah naik, papa nawarin lagi. Wah ini sudah naik, mau nggak invest yang lain? Minyak goreng, ke biskuit, ke yang lain. Jadi akhirnya saya satu toko itu tahu semua. Harganya tahu, terus keuntungannya tahu. Jadi saya jadi suka dengan bisnis gitu kan. Di tokonya papa usia 7 tahun, 8 tahun juga diajak ke toko waktu sudah pulang sekolah. Nah, di situ juga saya melayani pelanggan-pelanggan yang mau membeli cat. Jadi kalau catnya mereka minta merek-merek yang sudah terkenal, nah itu saya sweet, Pak, ini ada cat yang harganya lebih murah, kualitasnya lebih baik, kelebihan-kelebihannya ini. Padahal itu cat itu papa saya ini agen tunggal. Sehingga keuntungannya akan bisa double. Tapi itu kan win-win. Saya tidak merugikan customer, tapi kami sendiri keuntungannya juga menjadi bertambah, meningkat. Dan saya juga menawarkan hal-hal yang lain, mau beli kuasnya, ini ada kertas gosoknya, beli cat untuk ininya, cat itunya. Jadi saya coba menaikkan nilai dari pembelian itu sudah sejak kecil. Ya saya punya jiwa itu dididik papa seperti itu. Luar biasa, dari 5 tahun berarti lebih muda dari Warren Buffett ini mulainya, Pak. Iya, dan di usia 14 tahun saya sudah diajarin untuk beli saham, tapi saham-saham dari perusahaan papa sendiri. Jadi perusahaannya bukan perusahaan tertutup, bukan perusahaan terbuka, tapi perusahaan tertutup. Nah, saya juga mulai dikasih wewenang untuk bisnis di apotek usia 14 tahun. Jadi di mana memanage sebuah apotek dari yang paling nggak laku, paling sepi, menjadi yang paling rame. Terus saya masuk ke industri cat di usia saya 20 tahun. Dari 20 tahun, mimpinya dari perusahaan cat home industry, perusahaan yang sangat kecil sekali, setelah 30-40 tahun ini bisa menjadi salah satu pabrik cat yang terbesar di Indonesia. Jadi ini adalah kiat-kiat yang membawa seluruh bidang usaha saya ini, akhirnya saya cinta kepada produk-produk yang bisa dilahirkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dan bagaimana kita bisa menjadi pioner, pemenang di negara kita sendiri, dan nantinya kita juga bisa menjadi perusahaan global. Jadi saya benar-benar ingin memajukan gimana nih para wirausaha di Indonesia ini juga mempunyai mindset positif, mindset seorang pengusaha, jangan seorang trader, bagaimana bisa memberi value-value, nilai-nilai yang lebih kepada seluruh masyarakat, sehingga nilai company perusahaan itu akan mengikuti, akan semakin naik gitu. Ya. Kalau kita memberikan yang terbaik, otomatis kan hasilnya juga pasti baik dong. Itu sudah hukum alam itu ya, nggak bisa dipungkiri itu ya. Kalau kita bekerja dengan maksimal, kita kerja keras, ya itu hasilnya tidak akan lari kemana-mana. Iya, betul, setuju ini Pak. Kemudian ada yang nanya juga, penasaran, selama 40 tahun ini Pak berkecimpung dunia bisnis, usaha, di
kapan nih masa-masa tersulit Pak Hermanto Tanoko? Apakah pas dulu krisis 98 atau bahkan mungkin ada masa-masa yang lebih sulit lagi dari itu Pak selama berkecimpung di dunia bisnis ini Pak? Masa sulit itu di 98. 98 itu sulit, tapi waktunya tidak terlalu lama. Karena kami ini benar-benar mengutamakan reputasi dan integritas. Jadi perusahaan kami semua, kakak-kakak saya, saudara saya, ponaan saya, itu nggak ada yang berani berhutang dalam US dollar. Karena bagi kami, kalau berhutang US dollar itu greedy, tamak, bunganya rendah, tapi kalau nanti ada devaluasi, ada resiko tidak bisa bayar, nah itu cuma angkat tangan, nyalain mata uang Indonesia yang melemah, tapi ujung-ujungnya nggak mau bayar, nggak bisa bayar maksudnya, nggak bisa bayar bank karena nilai hutangnya menjadi 5 kali 6 kali lipat, sedangkan asetnya nggak naik. Nah itu yang kami sudah mulai awal kami jaga, kami tidak mau tamak, jadi kami mau konservatif. Kalau memang ada perlu dana pinjam bank ya pinjam dalam rupiah, karena pendapatan kami kan rupiah. Kalau pendapatan rupiah ya jangan pinjam US dollar, meskipun US dollar itu bunganya kecil sekali. Karena resikonya tadi kan kita harus tanggung. Nah, sesungguhnya kalau di 98 dengan krisis saat ini kelihatan jauh lebih parah dari 98. Karena ini bukan hanya ekonomi, tapi ini meliputi kesehatan ya. Terus seluruh dunia mengalami hal yang sama. Jadi ini benar-benar satu tantangan yang luar biasa bagi kita semua. Jadi tapi ya tetap apapun tantangannya, kita harus tetap survive, kita harus tetap mindsetnya positif, kita harus tetap berusaha. Bagaimana supaya kita justru setelah melewati krisis ini semakin kuat, semakin sehat, semakin bisa berkibar. Jadi jangan terus terpuruk, terus mikir yang jelek-jelek, nggak mikir yang produktif. Nah itu yang nggak boleh. Kita harus bangkit, harus bangkit. Betul. Masalahnya, saya tahu ini masalahnya berat sekali. Bukan masalah yang sepele ini, karena ekonominya dihantam, terus dari sisi kesehatan dihantam, terus jangka ini sampai kapan ini selesainya juga masih nggak jelas. Dan ini perlu kesadaran dari kita semua. Jadi jangan saling menyalahkan, tapi kita introspeksi diri, kita jaga diri kita sendiri, keluarga kita, jangan sampai malah tertular atau menulari banyak orang, sehingga kan tidak selesai-selesai nih. Semakin lama semakin banyak. Karena kalau yang sudah kena misalnya cuma nanti turun jadi 1.000, yang sembuh setiap hari naik jadi 1.500 sampai 2.000. Kan berarti selesai kan Indonesia ini. Berarti yang aktif itu semakin lama semakin dikit akhirnya sudah selesai. Tapi ini kan masih belum terjadi nih. Ini masih naik terus ini jumlahnya ini. Nah, ini harusnya menjadi concern dari kita semua. Jadi bagaimana nih kita bisa berkontribusi agar pandemi ini bisa segera selesai. Aduh, harapannya seperti itu, Pak. Amin. Ya. Berarti di tengah-tengah masa seperti ini yang Bapak sendiri juga sampaikan lebih parah dari 98, ini banyak pebisnis muda yang nonton masih pada galau juga, Pak. Bagaimana kiat biar mereka bisa survive? Mungkin dari pandangan Bapak sendiri gimana, Pak? Terutama buat mereka-mereka pengusaha yang masih muda-muda, mungkin masih awal-awal, terus langsung kena hantaman seperti ini. Itu takutnya shock, terpuruk, dan biasanya mungkin untuk bangkitnya itu tuh Bapak udah pernah ngerasain di 98, kemudian bangkit lagi sampai sekarang bisa survive, itu seperti apa, Pak? Mungkin kiat untuk teman-teman pebisnis muda. Jadi gini, kalau dari sisi para pebisnis muda yang sudah memulai usaha, itu harus bisa mengurangi segala macam pengeluaran yang tidak perlu. Baik itu pribadi maupun keperluan pengeluaran dari bisnisnya tersebut. Coba dikurangin supaya kita punya nafas ini bisa lebih panjang. Nah, selain itu coba dilihat perusahaan yang dirintis itu punya kelebihan diferensiasi apa dibandingkan dengan kompetitor. Nah, kalau punya kelebihan atau kelemahan yang bisa ditutupin dan akhirnya bisa menjadi kelebihan, itu
kan ini kesempatan karena saat ini kan perusahaan yang terhantam itu bukan hanya perusahaan kecil, perusahaan yang besar-besar itu juga lebih sakit lagi terhantam dengan krisis ini. Jadi yang besar pun kehantam, yang kecil kehantam, yang menengah juga kehantam, semuanya terhantam. Jadi kalau yang kecil, yang mulai ngerintis, itu malah ada peluang itu. Karena kompetitornya yang besar-besar juga sakit kan. Jadi kalau bisa mengambil peluang itu, terus bisa mendapatkan omset lebih tinggi atau kiat-kiat yang lebih bagus, kan otomatis setelah pandemi ini selesai, itu kan dia lebih ngejos lagi kan. Karena dengan adanya pandemi ini menurut saya bola ini kan bundar ya. Yang sudah di atas, kalau dia memang nggak siap, dia di comfort zone, dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma putus asa, nah itu akan turun kan. Tapi yang di bawah ini, yang semangat, terus dia punya ide-ide cemerlang, terus punya niat yang luar biasa, kerja keras, terus dia bisa berkolaborasi dengan beberapa teman yang karakternya sama. Nah itu kan malah bisa naik. Bisa naik ke atas, jadi menggantikan. Kita dunia ini adil sekali. Jadi yang di atas bisa turun, yang di bawah bisa naik kan. Jadi ini justru lihatlah sebagai peluang untuk meningkatkan level dari bisnis yang sedang dirintis tersebut. Betul. Nah ini buat teman-teman udah dengerin ya, tetap semangat lah yang para pebisnis muda ini. Nah ini Pak ada yang nanya, izin bertanya Pak, bagaimana cara bangun sistem marketing selama Bapak berbisnis 40 tahun ini? Karena melihat jumlah perusahaan yang di balik Pak Herman ini banyak banget. Itu ada yang penasaran dengan strategi marketing. Maaf, tadi nggak jelas yang ditanyakan apa? Ya, jadi ini ada teman yang nanya, bagaimana sistem marketing yang selama ini Bapak terapkan selama berbisnis 40 tahun ini sampai bisa punya banyak perusahaan. Jumlahnya kalau boleh tahu berapa ya Pak? Sekarang udah berapa banyak? Ada 1 holding, ada 8 subholding, dan 36 bisnis unit. Tapi di dalam 36 bisnis unit itu kan setiap bisnis unit ada yang cabangnya 160, ada yang cabangnya 90, ada yang punya pabrik 27, ada yang punya pabrik 5, ada yang punya anak perusahaan. Jadi masing-masing bisnis unit itu ya banyak ya. Jadi kalau dihitung semua, saya nggak pernah ngitung gitu-gitu lah ya. Aduh, itu dihitung jarinya udah nggak cukup, Pak. Ya, jadi memang yang paling utama dalam berbisnis itu bagaimana sih kita bisa memberi value-value yang lebih dibandingkan dengan kompetitor kita. Value-value yang tidak bisa gampang ditiru oleh kompetitor. Nah, kalau sudah bisa begitu, kalau di zaman-zaman sekarang di pandemi ini ya harus masuk ke dunia digital ya, karena dunia digital ini bukan cuma saat new normal sekarang, tapi untuk kemudian hari juga itu akan semakin ngetrend dan harus ke sana. Jadi ya belajar nih sama yang ini teman-teman muda saya kayak Denny Santoso, kayak Rico Wang ya. Itu kan orang-orang digital yang saat ini lagi hebat sekali bisnisnya, bisa naik berlipat. Nah, yang offline ini harus belajar ke sana nih. Jadi jangan nunggu aja, jangan hanya di offline saja, tapi juga harus memulai di online. Oke. Berarti ya di saat pandemi seperti ini pun tetap digital yang dijadikan ini ya Pak, senjata utama lah biar tetap bisa menjaga strategi marketingnya. Ya. Ya, sebentar. Jadi ada memang harus pertanyaan berupaya dengan segala macam cara lah ya. Iya, benar Pak. Nah, kemudian ada yang nanya nih, ada yang penasaran, Pak, apakah Cleo akan didistribusikan seperti Chat Avian dan terintegrasi bisnisnya? Cleo memang sudah terintegrasi. Jadi di Cleo ini pembuatan seluruh kemasannya kan sudah di masing-masing pabrik. Cleo adalah pabrik yang saat ini terbanyak di Indonesia. Ada 27 dan akan bertambah terus setiap tahunnya. Karena Cleo ini memang ingin mendekati ke konsumen. Di samping value dari AMDK ini kan rendah sekali. Jadi transportation cost itu sangat tinggi.
Jadi kalau kita bisa mendekati konsumen, itu salah satu strategi. Selain kita bisa melayani lebih cepat, kita juga bisa mengurangi transportation cost. Oke. Ya. Siap, Pak. Nah, Pak, di 5 menit terakhir, Pak, boleh memberikan mungkin closing statement dari Pak Hermanto Tanoko untuk kami semua yang saat ini ada sekitar hampir 800 orang yang mendengarkan setia dari tadi. Kami menunggu closing statement-nya nih, Pak, di 5 menit terakhir ini. Boleh, silahkan, Pak Herman. Oke, jadi kita semua, apalagi yang masih milenial, Gen A, Gen Z, ya, ini harus mempunyai mimpi, goal yang jelas. Nah, mimpi atau goal ini nggak usah yang panjang-panjang. 3 tahun aja, you ingin mendapatkan apa nih 3 tahun ke depan. Nah, yang kira-kira you bisa achieve juga. Jadi kalau you sudah punya impian, terus you memang benar-benar mau achieve, nah itu berarti roadmap you mau ngejarnya setiap tahunnya itu kan untuk mendekati atau untuk mencapai yang diinginkan dalam 3 tahun yang akan datang kan lebih gampang itu dicapai itu. Yeah. Jadi saya ingin kalau masing-masing goal-nya sudah dicapai 3 tahun, nanti the next 3 years, nanti you punya goal lagi, terus begitu. Sehingga tidak sadar, you setelah 30 tahun bisa menjadi Warren Buffett-nya Indonesia gitu kan. Wah, amin. Ini yang ya, dari dulu Bapak terapkan juga ya Pak ya, per 3 tahun untuk set goal-nya. Kalau sekarang 3 tahun, kalau dulu kan 10 tahun. Terus turun ke 5 tahun. Jadi dunia ini sekarang berubah itu semakin lama semakin cepat. Nah, itulah perlunya kita harus cepat berubah, cepat beradaptasi untuk mengambil peluang-peluang yang demikian banyak. Ya, kalau saat ini terjadi krisis, yuk lihat peluang itu berbeda lagi dengan kalau itu normal. Ya, jadi jangan lupa untuk terus mempunyai impian yang besar ya, tapi juga mempunyai positive thinking dan juga kita harus mau terus belajar. Nah, otomatis kalau kita mau terus belajar itu kita jangan sombong gitu kan ya, karena ilmu ini tidak akan pernah habis. Jadi kita terus belajar. Dengan terus belajar kita akan improve dari waktu ke waktu. Kalau kita improve terus, lama-lama kan kita punya pengetahuan lebih banyak. Kita punya bisnis juga bisa kita arahkan lebih sehat, sehingga impian-impian yang sudah dicanangkan itu lebih gampang untuk tercapai. Jadi jangan gampang menyerah, jangan gampang putus asa, jangan hanya mengeluh, berkeluh kesah, mungkin seluruh dunia disalahkan, termasuk Tuhan juga disalahkan. Nah ini kan jangan, kita introspeksi diri sendiri diperbaiki dulu. Karena kalau itu yang dilakukan, saya yakin lah, Indonesia ini dengan mempunyai 10% entrepreneur, Indonesia punya ekonomi akan semakin kuat dan Indonesia semakin disegani oleh negara-negara lain di dunia. Jadi cintailah produk-produk dari Indonesia yang memang perusahaannya sudah mempersiapkan produknya itu adalah produk terbaik yang bisa bersaing dengan seluruh produk-produk di dunia. Saya punya perusahaan baik kemasan plastik, saya bisa melawan perusahaan di dunia mana aja. Plastik saya More Life itu terbaik di dunia. Saya punya produk herbal. Herbal ini untuk bisa tubuh ini ideal ya. Kita tetap sehat, kita dalam 1 tahun nggak pernah sakit. Nah itu ada herbal yang juga terbaik di dunia. Saya bisa melawan perusahaan manapun di dunia. Perusahaan jet avian saya juga termasuk yang terbaik di dunia. Perusahaan air minum saya juga terbaik di dunia. Nah, kalau kita berani yang terbaik di dunia, di Indonesia ya pasti dicintai oleh seluruh masyarakat dong. Ya kan? Keren. Betul, Pak. Luar biasa ini, Pak. Jadi devisa Indonesia yang mesti import barang dari luar negeri itu kan bisa dikurangi. Sehingga malah perusahaan-perusahaan yang excellent ini nantinya bisa menjadi perusahaan global, kita bisa ekspor ke luar negeri, otomatis Indonesia punya ekonomi kan kuat sekali itu ya. Iya. Dan orang-orang Indonesianya juga hebat-hebat kan nantinya. Nah itu yang harapan saya, makanya saya juga terus berbagi untuk menciptakan 1 juta entrepreneur, baik melalui bisnis unit saya, melalui foundation saya, nanti melalui sekolah yang saya dirikan, melalui Idea Cloud, melalui sharing saya di Instagram maupun di YouTube.
Saya kan punya YouTube channel ya, Hermanto Tanoko YouTube channel yang mana saya juga mulai sharing-sharing dan diskusi dengan tokoh-tokoh atau para pengusaha yang di Indonesia yang bisa bermanfaat. Ya. Oke. Siap. Oke, thank kasih. you banyak Pak Hermanto Tanoko. Luar biasa ini sharing-sharingnya. Terima kasih waktunya ya Pak ya, udah meluangkan waktunya. Sukses selalu Pak untuk Cleo dan semua perusahaan-perusahaan yang saat ini ada di bawah ini Pak Herman. Terima kasih. Selamat sore Pak Herman. Kesehatan ya. Jaga kesehatan. Stay humble, stay positif, stay on fire. Siap Pak. Terima kasih juga untuk teman-teman. Kita save. See you Pak. Bye.